Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat yang hadir di malam hari ini, saya ingin mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari bersama-sama tentu kita awali segala hal, semua urusan, segala aktivitas dengan mengucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita pada malam hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafas, masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur yang panjang untuk menjadi hamba Allah, mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai beliau, mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan bisa berkumpul di akhirat kelak bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, mari salat dan salam tidak henti-hentinya kita haturkan, kita bacakan, kita basahi lisan kita dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, semakin banyak lisan kita mengucap salawat, mudah-mudahan kita semakin dikenal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Karena di akhirat kelak ada orang-orang yang bersedih hatinya. Ya, bersedih hatinya karena diacukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dikenal oleh Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah mereka adalah dari umatmu? Ya, dari umat akhir zaman, kata Rasulullah SAW, saya tidak pernah mengenal mereka. Kenapa? Ya, sebabnya adalah karena mereka tidak pernah menyebut Nabi, mengucapkan sholawat pada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah tidak mengenal umatnya tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dimudahkan lisan kita, ya hari-hari kita basahi dengan banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua yang di malam hari ini hadir dalam acara Zoom wakaf kita, yang kita undang, yang kita ajak untuk sama-sama kita menguatkan tekad kita, ya menguatkan hati kita, ya untuk memahami tema-tema wakaf dan kemudian kita melakukan sebuah ibadah mulia yaitu wakaf, ya. Nah, kenapa wakaf ini penting sekali ya untuk kita bahas, untuk kita kaji, untuk kita selalu syiarkan, ya karena memang dalam sebuah ungkapan para ulama, ya ada ungkapan kata-katanya seperti ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah wa khairul budhuril yaum al-waqaf, ya. Dunia ini adalah ladang akhirat, tempat menanam untuk menuai nanti di akhirat. Dan sebaik-baik bibit yang ditanam yaitu adalah al-waqaf. Nah, jadi ini adalah bagaimana kita menumbuhkan semangat untuk berwakaf, untuk mempersiapkan bekal terbaik kita di alam kubur, bekal terbaik kita menuju perjalanan yang masih sangat panjang sekali, ya. Nah, maka untuk itulah kita sebagai bagian dari para pensyiar wakaf, dari sahabat kuantum wakaf, ya, dari para eh, komunitas kuantum wakaf, terus ya untuk menjadi konektor kebaikan, ya menyambung lidah Rasulullah SAW sebagai penyeruh kepada kebaikan, mensyiarkan wakaf, mengajak kaum muslimin untuk memahami wakaf. Nah, kenapa? Ya, karena memang dalam fakta yang seringkali kita sampaikan, yang seringkali memang, dan itulah apa adanya, gitu ya, bahwa memang wakaf ini masih sangat rendah sekali pemahaman masyarakat, ya, dan nilai yang terhimpun dari wakaf itu juga masih sangat jauh sekali. Nah, apakah hanya sebatas itu tujuan kita membahas tentang wakaf? Tentu tentu tidak, ya. Maka tema di malam hari ini adalah kita ambil satu ungkapan Al-Qur'an sebenarnya, yaitu satu ungkapan dalam surah Al-Munafiqun. Itu surat ayat 10, ya. Surat Al-Munafiqun ayat 10 yang berbunyi, ya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Yaitu sebuah ungkapan penyesalan, ya. Ungkapan kerinduan yang tidak mungkin lagi bisa diwujudkan, yaitu apa? Ya, keinginan untuk
melakukan amal mulia, yaitu bersedekah, ya khususnya sedekahnya adalah sedekah jariyah, yaitu berwakaf, ya karena kenapa? Karena ya sudah meninggal dunia. Ya, ingin diberikan kesempatan sedikit waktu lagi untuk melakukan amal mulia wakaf, ya, tetapi ternyata kesempatan itu sudah tidak mungkin lagi dilakukan. Nah, karena keinginan orang-orang yang sudah meninggal itu pada hakikatnya sama seperti keinginan orang yang masih hidup, ya, masih punya gambaran, masih punya harapan, masih punya bayangan bahwa hidup masih akan lama, tetapi yang membedakan adalah mereka sudah meninggal dunia, sudah tidak ada lagi kesempatan, sedangkan kita yang tinggal menunggu waktu saja, ya, inilah kesempatan kita untuk bagaimana kita tidak menyesal di kemudian hari. Itu ya, sebuah kerinduan yang mungkin akan kita semua ingin wujudkan, yaitu sebanyak-banyaknya harta kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi ya kesempatan itu hari ini masih ada, ya, dan besok belum tentu ada. Untuk itu mari sama-sama kita hadirkan hati kita buka hati kita untuk mempelajari, ya, menguatkan kembali apa itu wakaf, ya, seperti apa makna-makna dari kajian-kajian wakaf ini insyaallah. Untuk itu saya izin share materi kita di malam hari ini, ya. Tema yang akan kita bahas adalah wakaf, sebuah kerinduan yang terabaikan, ya. Kenapa seperti itu? Ya karena masih banyak yang mengabaikan, ya, mengabaikan wakaf ini, ya. Karena wakaf ini sesuatu hal yang bagi sebagian besar orang, ya, hampir 90% orang menganggap wakaf ini bisa ditunda, ya, bisa lain waktu saja, ya, bisa nanti-nanti saja. Baik, langsung saja, ya. Kita akan membahas tentang wakaf. Sebelumnya mohon maaf kepada para hadirin yang hadir malam hari ini, ya. Materi yang ingin kita sampaikan ini adalah materi gunanya bukan untuk di-screenshot gitu ya, tapi gunanya adalah kita ingin mengambil maknanya, mengambil pelajaran-pelajarannya, ya, untuk kita coba terapkan, kita amalkan dalam kehidupan kita insyaallah. Oke, kita awali dulu dengan sebuah pertanyaan besar, ya, yang mungkin ada di benak sebagian besar kita adalah bagaimana ungkapan kenapa sih harus ngomongin wakaf hari ini gitu. Kenapa? Karena memang begini ya, fakta yang sering kali kita temui ketika kita berbicara tentang wakaf adalah wakaf itu kan suatu hal yang sunnah. Nah ini ya, paling sering kita dengar adalah wakaf ini suatu hal yang sunnah yang boleh dilakukan, boleh tidak, ya. Jadi sebagian besar umat Islam ya mengamalkan sesuatu, beribadah, ya, itu melihat dulu ini sunnah atau wajib, ya. Kalau wajib ada ketakutan gitu ya. Jadi beribadahnya karena rasa takut. Takut kalau ya dosa, kalau nanti tidak dilakukan nanti dicatat sebagai dosa, tapi kalau sunnah ini kan bonus gitu ya. Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak mengapa. Nah, sehingga inilah yang membuat sebagian besar orang belum mau melakukan karena masih dianggap sunnah. Tapi apakah seperti itu? Ya, tentu para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah membeda-bedakan ya. Di awal-awal dulu dalam sejarah Rasulullah SAW mengajak para sahabat itu ya, beribadah, menjalankan kewajiban-kewajiban Islam. Para sahabat tidak pernah bertanya, ya Rasulullah, ini wajib atau sunnah? Ya, ini perlu dilakukan atau enggak perlu? Ya, mereka hanya melihat contoh langsung dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah melakukan satu amalan, satu perbuatan, mereka ikut. Ya, tanpa perlu bertanya ini wajib atau ataupun sunnah. Nah, hukum wajib, sunnah, mubah dan sebagainya itu ada ya setelah zaman-zaman para sahabat yang diramu oleh para ulama gitu ya, untuk memudahkan kita memahami tentang makna-makna dari pelajaran-pelajaran syariat Islam tentunya, ya. Baik, ada juga mengatakan bahwa ada hal yang lebih penting dari wakaf, gitu ya. Nah, ini apakah tepat juga ya? Karena ketika orang ingin mengeluarkan hartanya, mengajak apa namanya, kita ajak kepada kebaikan untuk berwakaf, mereka mengatakan bahwa ada satu hal yang lebih penting dari wakaf. Apa itu? Ya, yaitu urusan ini nih, tanggung jawab saya nih. Ya, saya belum umroh, saya belum haji, saya belum punya rumah, saya belum punya kendaraan, anak saya masih kecil, anak saya masih sekolah, impian saya masih panjang, gitu ya. Jadi seakan-akan, gitu ya. Dan ini memang perlu menjadi renungan kita juga ya. Jadi seakan-akan ketika bicara wakaf itu, ya, ini amalan yang tidak menjadi penting karena ada sesuatu yang lebih penting, ya, yaitu kebutuhan duniawi,
ya. Kehidupan di dunia ini perlu ya diselesaikan dulu nih target-target duniawinya gitu ya. Tapi ya orang lupa gitu ya bahwa perjalanan kita tidak hanya cukup sampai di dunia. Ya, bila dunia saja kita pikirkan, kita kerja keras, kita siapkan semuanya, segala sesuatunya, bekal yang cukup ya untuk bagaimana hidup di dunia ini nyaman, hidup di dunia ini tenang, hidup di dunia ini bahagia, tapi lupa ya bahwa perjalanan panjang setelah kematian itu masih sangat panjang sekali dan butuh bekal. Nah, inilah pentingnya nanti kita membahas tentang kenapa sih wakaf itu menjadi penting untuk kita siapkan. Jadi berpikirnya bukan sunnah, bukan wajib, bukan ini hal yang bisa ditunda, bukan menunggu kaya, ya, bukan merasa hari ini saya belum mampu karena saya masih banyak PR lain yang harus saya selesaikan, ya. Dan berbagai macam alasan-alasan lainnya tentunya ya. Untuk itu sedikit ya sebagai informasi dulu ya buat kita bersama bahwa memang ya ternyata di Indonesia ini tanah wakaf itu sudah banyak sebenarnya ya, lebih dari 435.000 hektar tanah ya yang sudah diwakafkan ya. Nah, tapi dalam datanya juga menurut Badan Wakaf Indonesia ini lebih dari 90% tanah wakaf yang sudah ada itu ya itu terbengkalai. Artinya tidak bisa dimanfaatkan untuk dibangun masjid, musola, rumah sakit dan lain sebagainya ya karena pendanaannya yang belum ada gitu ya. Jadi dananya. Ya, kenapa dana bisa belum ada? Ya karena memang orang belum teredukasi ya. Belum ada rasa peduli gitu ya untuk berwakaf. Ya, ada tapi masih sangat kecil sekali. Ya. Nah, sedangkan potensinya itu kalau menurut Badan Wakaf Indonesia juga di Indonesia ini orang muslim, umat muslim di Indonesia kalau semuanya berwakaf itu potensi sangat besar sekali ya. Lebih dari 2.000 triliun rupiah per tahun bisa kita himpun bersama gitu ya. Namun faktanya realisasinya baru 400 miliar saja dalam per tahun. Ini dikumpulkan dari seluruh lembaga-lembaga wakaf ya, nazir-nazir wakaf ya. Fakta seperti itu. Nah, inilah ya PR kita bersama sebenarnya bahwa memang penyebab utamanya adalah masih menganggap wakaf itu sukara. Pemahaman ini yang perlu menjadi catatan kita, yang perlu kita garis bawahi, gitu ya. Jadi melakukan suatu ibadah, menjalankan suatu perintah atau contoh sunnah Rasulullah SAW itu masih menganggap ya ini boleh atau enggak, gitu. Ini wajib atau sukarela saja, seperti itu, gitu ya. Jadi contoh ya orang berpuasa sunnah, ya beda halnya ketika orang melakukan sholat sunnah atau dia sholat malam karena dia butuh, ya, karena dia merasa dia kurang dalam ibadah lainnya sehingga dia perlu menambah ibadah tersebut, ya. Beda halnya dengan orang-orang yang melakukannya, ya, ini ya boleh dilakukan boleh enggak, hanya melepaskan kewajiban saja, gitu. Yang kedua adalah literasi wakaf memang masih sangat minim karena pelajaran-pelajaran tentang wakaf, ya, itu masih sangat minim sekali di kampus-kampus ya di sekolah dan lain sebagainya. Masih banyak bahas tentang toharoh, tentang sholat, tentang zakat, tentang haji dan lain sebagainya. Oke. Nah, di Indonesia ya, survei lagi ini sebenarnya juga kalau kita lihat faktanya ya, yang menjadikan adalah lebih dari 90% masyarakat muslim di Indonesia itu belum melakukan yang namanya wakaf ya. Sedekah sudah ya, zakat sudah, tapi berwakaf belum ya. Ini kan kita bahas di malam hari ini. Ya, ini surveinya ya intinya masih sangat rendah sekali. Nah, sedangkan permasalahan yang kedua adalah ya banyak sekali yayasan, ya lembaga pendidikan, pesantren, lembaga-lembaga dakwah, ormas-ormas itu yang butuh dana sebenarnya, ya. Butuh dana untuk apa? Ya, untuk memanfaatkan lahan-lahan ya wakaf tanah yang sudah ada. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Artinya kita akan melihat dari dua sisi pada hari ini, daripada malam hari ini, yaitu tentang kebutuhan kita akan amal wakaf itu sendiri. Yang kedua adalah kita bisa mensupport loh banyak sekali yayasan pendidikan ya lembaga-lembaga keumatan yang membutuhkan support kita bersama. Nah, bagaimana kita menyatukan ini antara kebutuhan kita akan amal wakaf ya dan kebutuhan umat ya untuk bagaimana mereka sejahtera, mereka terbantu, mereka merasakan manfaat dari kontribusi kita kepada agama ini. Oke, ini poinnya tadi ya, sangat membutuhkan yang besar untuk menjalankan program-program kemaslahatan umat. Oke, ini poin berikutnya yang mau kita bahas adalah kenapa sih ya setiap orang bahkan setiap keluarga itu ya butuh amal wakaf ya. Penting punya amal jariah wakaf ya. Nah, untuk itu ya, untuk menjawab pertanyaan ini, mari bersama-sama coba kita lihat tentang kehidupan kita di dunia. Karena betapa banyak orang
ya, untuk kehidupan dunia aja rela bekerja keras, ya, rela bangun pagi, ya, pulang malam, ya, untuk bagaimana hidup di dunia ini sejahtera, bagaimana hidup di dunia ini berkecukupan, bagaimana tanggung jawab kepada keluarganya terpenuhi, gitu ya. Nah, tapi kita jangan sampai lupa bahwa perjalanan kita ini ya nggak lama, ya. Umur umat Rasulullah itu antara 60-70 tahun saja, ya, dari dia dilahirkan remaja, kemudian dia menikmati masa pendidikan, ya, sampai menikah, punya anak, ya, akhirnya ujung-ujungnya adalah meninggal dunia, ya. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis Tirmizi disebutkan di sana, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umat Rasulullah SAW itu antara 60-70 tahun saja. Ada di atas itu tapi sedikit, ya. Oke. Nah, ini yang perlu sama-sama malam ini coba kita hayati gitu ya, bahwa perjalanan di akhirat kelak ya, itu sangat lama sekali. Bahkan kekal ultimate ya, tanpa batas ya. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Ya, selama-lamanya akan hidup nanti di akhirat. Nah, maka perjalanan kita ini yang perlu kita renungi di malam hari ini adalah ada dua ya. Ada namanya perjalanan kehidupan kita yaitu sebelum kematian ya. Yang kedua adalah kehidupan setelah kematian. Ya. Kehidupan sebelum kematian itu tadi 60-70 tahun. Dan itu hanya sementara 60-70 tahun saja. Tapi kehidupan setelah kematian itu ya, itu sangat-sangat lama sekali ya, sangat lama sekali ya, abadi. Nah, maka inilah yang perlu malam ini coba kita ambil satu makna ya. Sehingga dari makna gambar ini, dari slide ini mudah-mudahan kita mendapatkan satu makna penting tentang apa pentingnya kita menyiapkan wakaf. Coba kalau kita lihat ya tentang perjalanan kehidupan kita setelah kematian ya. Setelah kita bayangkan ya, kita kalau kemarin ya kemarin tanggal 3 ya, tanggal 3 itu paman saya di Palembang meninggal ya. Paman adiknya ayah saya. Hari Jumatnya ya orang tua dari kakak suku saya yang di Kalimalang meninggal ya. Artinya wak saya, paman saya ya, meninggal dunia. Ya kita semua sebenarnya hanya menunggu waktu saja ya, menunggu satu sebab kematian pada satu sebab kematian berikutnya. Nah, artinya semua kita akan mengalami yang namanya kematian ini. Tetapi yang perlu mari sama-sama kita sadari di malam hari ini adalah ternyata perjalanan manusia setelah kematian itu masih panjang ya. Masih panjang. Di alam kuburnya itu masih sangat lama ya, masih sangat lama sekali. Ya, setelah itu nanti kita menunggu yang namanya adalah hari kiamat. Musnahnya dunia ini ya, langit terbelah ya, lautan meluap ya, gunung-gunung dihancurkan ya, planet-planet bertabrakan. Itulah hari kiamat ya. Nah, setelah hari kiamat ya, kita juga semuanya akan menunggu yang namanya hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan seluruh umat manusia akan dibangkitkan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman untuk mereka dikumpulkan di padang mahsyar ya. Nah, di padang mahsyar inilah ya matahari didekatkan dalam kondisi yang sangat panas ya, maka kita sangat membutuhkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Untuk apa dikumpulkan di padang mahsyar? Yaitu kita akan menunggu yang namanya hisab ya, untuk dihisab. Setiap kebaikan kita, dosa kita yang besar yang kecil akan dihisab. Ya, kemudian akan diserahkan catatan amal kita ya. Faman utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang mendapat catatan amalnya dari tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan hisab yang ringan, yaitu karena kita menerima catatan amal kebaikan kita itu lebih berat, lebih banyak daripada dosa kita. Faman utiya kitabahu bishimalihi, ya, ya orang-orang yang akan menerima dengan tangan kirinya, ya pastilah mereka akan dihisab dengan hisab yang berat sekali. Ya, maka ungkapannya adalah ya laitani lam uta kitab. Ya Allah, sekiranya aku tidak menerima catatan amalku dengan tangan kiriku. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan catatan amal kita yang diterima dari tangan kanan kita. Kemudian apa setelah kita terima? Nah, inilah kita akan diletakkan timbangan amal itu di al-mizan namanya. Di mizan, ditimbang. Poin yang ingin saya sampaikan di malam hari ini, kita bicara wakaf adalah karena perjalanan kita masih sangat panjang sekali. Ya, untuk perjalanan panjang ini wajar nggak sih, gitu ya? Penting nggak sih kalau kita siapkan bekal yang banyak tentunya. Ya, pagi aja kita kerja, ya kita keluar, kita bawa bekal loh. Kita siapkan air di mobil atau di kendaraan kita. Kalau tiba-tiba haus, ya, kalau tiba-tiba haus ya kita bisa minum.
Ya, itu kita siapin bekal. Perjalanan kita mau keluar kota 3 hari, tentu kita siapin bekal juga untuk selama nanti 3 hari di sana. Ya, untuk keluarga yang ditinggalkan, umroh umpama 9 hari atau 12 hari, tentu bekal kita selama perjalanan juga, ya sudah kita bayar travel, kemudian masalah hotel, untuk oleh-oleh, untuk keluarga yang ditinggalkan, itu kan juga kita siapin bekal kita. Ya, kalau kita keluar kota sebulan umpama, tentu bekal kita adalah kita perlu siapin 1 bulan. Pertanyaannya adalah kalau kita pergi selamanya, ya bekal apa yang sudah kita siapkan, kita bawa untuk masa penantian yang panjang, ya di alam kubur kita, ya menanti, 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 tidak ada bekal yang cukup, ya menerangi di alam kubur kita. Kemudian nanti setelah di alam kubur menuju proses yang panjang ini, ya maka kita bicara wakaf adalah bicara tentang sebuah kebutuhan kita akan bekal perjalanan panjang kita. Wajarkah untuk perjalanan panjang ini kita bersantai-santai kemudian mengatakan wakaf nanti sajalah. Ada urusan yang lebih penting dari wakaf. Ya, ada urusan yang lebih penting dari urusan dunia saya, ya, rumah, kendaraan, mungkin urusan anak sekolah, ya bayar-bayar ini dan itu segala macam, ya cicilan kita buat sendiri. Ya, yang kita mengatakan ini lebih penting ketimbang kita harus mempersiapkan bekal perjalanan panjang menuju akhirat, yaitu bagaimana kita punya bekal yang cukup. Hubungannya dengan wakaf adalah karena wakaf inilah yang akan menambah pahala kita. Ya, pada saat alam kita meninggal dunia dan berada di alam barzakh, ya, wakaf ini akan terus mengalirkan pahala, mengalirkan pahala, mengalirkan pahala. Ya, maka inilah pentingnya kita bicara wakaf karena kita semua sadar diri, ya, bahwa perjalanan kita masih panjang dan kita sangat butuh bekal. Maka bekal itu perlu direncanakan, perlu disiapkan. Selagi kesempatan masih ada. Ya, karena kalau sudah tidak ada, sudah itu sebuah kerinduan yang terlupakan, yang terabaikan. Ya, karena hanya harapan-harapan palsu saja. Harapan-harapan yang kata setan jangan dilakukan. Ya, nanti kamu miskin, nanti kamu kurang. Kalau kamu berwakaf, kalau kamu merencanakan wakaf kamu keluarkan uang kamu setiap bulan untuk program-program wakaf, nanti kamu nggak cukup. Ya, nanti kamu nggak cukup. Ya, mari bersama-sama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tadaburi kembali surat Al-Baqarah, ya. Ayat 267, 268, 269, ya. Kemarin dalam Iqra Wakaf di Kampung Maghfirah juga Ustadz Hatta kembali mengingatkan kita, ya, tentang bagaimana setan itu, ya, asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu seringkali menakut-nakuti manusia dengan kefakiran, ya. Karena ayat di atasnya bicara tentang infak, tentang sedekah, tentang wakaf, tentang mengeluarkan harta jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, munculnya rasa takut itu adalah ketika harta yang dikeluarkan itu untuk Allah. Tetapi ketika dikeluarkan untuk maksiat, untuk gaya hidup, ya, untuk kemewahan, ya, untuk sesuatu yang mubazir, ya, itu tidak pernah rasa khawatir, takut itu dimunculkan oleh setan, gitu ya. Orang dengan mudah membeli ini, membeli itu, gitu ya. Nggak pernah takut tuh. Ah, ntar juga bulan depan ada lagi, ya. Ntar bulan depan terima gaji lagi, ntar ada rezeki lain lagi. Tetapi ketika bicara tentang wakaf, ketakutan itu dimunculkan oleh setan, ya. Dimunculkan. Karena memang benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Asyaitanu ya'idukumul faqra." Setan seringkali menakut-nakutkan kalian dengan kefakiran, dengan kemiskinan, ya. Wa ya'murukum bil fahsya, tapi untuk urusan fahsya, ya, untuk urusan maksiat, dosa, ya, mubadzir, hal-hal yang tidak berguna untuk akhirat, ya, disuruh-suruh. Ya, ambil itu, ambil ini, ambil itu, sehingga mengatakan bahwa, aduh, kebutuhan saya banyak nih, untuk wakaf nggak ada, tetapi dibikin-bikin untuk kebutuhan duniawi, ya, yang itu menjadi beban saja. Nah, inilah kenapa setan pintar sekali, ya, untuk bagaimana kita ini melupakan satu hal yang paling penting dalam perjalanan hidup kita, karena perjalanan kita masih panjang. Ya, untuk itulah kita bicara wakaf di malam hari ini. Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Allah menjanjikan untuk kalian orang yang menafkahkan harta Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk umat, ya, fadla, ya. Maghfirah yang pertama, ampunan, kemudian fadlah, ya. Maka jangan heran, ya, kalau kita sering banyak mendengar cerita, ya, orang-orang yang rajin sedekah, rajin infak, rajin wakaf, hidupannya tambah bahagia, ya, sukses, tambah makmur, tambah sejahtera. Tetapi ketika kita ingin melakukan, kita hanya menjadikan orang lain sebagai contoh saja, kita tidak pernah, ya, bahkan ragu dan takut untuk melakukannya. Ya, perjalanan kita masih panjang, ya, ada telaga Rasulullah, ada sirat, ada neraka dan surga. Wallahu alam, ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah bimbing, ya, untuk diringankan hati kita, ya, untuk bagaimana kita menyiapkan bekal terbaik menuju akhirat kita. Kenapa setiap orang penting punya amal jariah berupa wakaf? Ya, kenapa harus gambarnya kuburan? Ya, karena memang kain kafan kita ini sudah ditenun. Ya, saya
Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini demi Allah hari ini, ya kain kafan kita sudah ditenun, sudah ada. Ya, buktinya 2 hari yang lalu, ya seminggu yang lalu, ya dari keluarga saya, ya di kain kafan nih, ya di handphone saya masih ada foto-fotonya, ya di kafan nih. Kita semua sudah ada kain kafannya, ya hanya menunggu kapan waktunya saja, ya kain kafan itu akan dibalutkan di tubuh kita. Dan Allah Maha benar firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang punya nafas akan merasakan yang namanya kematian. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya ya nanti di akhirat kelak kalian akan menerima balasan kalian semua. Ya, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua, ya faqad faz. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang berdaya, ya. Kita sering kali lalaikan dunia sehingga kita melupakan persiapan kita menuju akhirat. Ya. Suatu hari nanti Anda semua, saya, kita yang ada di malam hari ini, ya akan berada di sini di liang lahat. Ya, dan di sini ada hadis Rasulullah SAW yang perlu menjadi renungan kita di malam hari ini. Ya, setiap manusia akan berada di bawah naungan sedekahnya. Ya, ingat, setiap manusia akan berada di naungan sedekahnya sampai perkara-perkara manusia diputuskan nanti pada hari kiamat kelak. Ya, setiap kita akan ada di sini, dan yang bisa menaungi kita di liang lahat ini, liang kubur kita ini adalah sedekah kita. Adalah sedekah kita. Jadi adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya bicara tentang kuburan ini hubungannya sangat erat sekali ya dengan kisah Utsman bin Affan. Ya, kita tahu Utsman orang yang dermawan, orang yang banyak sedekahnya, banyak infaknya, banyak wakafnya, ya banyak mengeluarkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi menangis ketika melewati kuburan. Ya, sehingga sahabat beliau bernama Hani ini bertanya, heran. Ya kenapa? Karena nangisnya Utsman ini bukan nangis biasa, nangis sampai jenggotnya itu basah. Ya, kemudian dia bertanya, ya Utsman, diceritakan surga dan neraka kau menangis tidak seperti menangis pada saat ini. Kata Utsman, ya sahabatku, aku mendengar Rasulullah bersabda, ya, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat singgah pertama dari tempat singgah perjalanan panjang menuju akhirat. Dan tadi sudah kita bahas perjalanan panjang itu. Ya, kuburan adalah tempat singgah pertama. Ya, fa in naja minhu, penentunya di sini. Barang siapa yang selamat di alam kuburnya. Sangat erat hubungan tadi dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi kita dinaungi oleh sedekah kita di alam kubur. Ya, dinaungi oleh sedekah, setiap orang akan dinaungi oleh sedekahnya di alam kubur. Fa in naja minhu, barang siapa yang selamat di alam kuburnya, artinya selamat ya. Tentunya setelah ibadah sholatnya, ya. Yang kedua adalah sedekahnya. Ya. Fama ba'dahu aisaru minhu, maka perjalanan setelahnya tadi ya, yang telah saya sampaikan tadi, perjalanan padang mahsyar ya dan seterusnya itu akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, barang siapa yang enggak selamat ya di alam kuburnya, fama ba'dahu asyaddu, maka berat ya. Perjalanan setelah hari kebangkitan, hari kiamat ya, padang mahsyar dan seterusnya itu akan lebih berat. Ya masalahnya kalau kita meninggal kita belum punya wakaf. Betapa beratnya perjalanan kita. Ya, sedangkan kita masih menganggap dunia lebih penting. Ada yang lebih penting kita lakukan, kita selesaikan target-target dunia kita daripada kita bicara tentang persiapan yang sesungguhnya adalah bekal kita di alam kubur. Yaitu bekal kita ya untuk singgah ya di tempat singgah pertama setelah kematian kita. Karena Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis tadi ya, mara'aitu manzoron qat, aku tidak pernah kata Rasulullah menyaksikan pemandangan yang lebih menakutkan daripada kuburan. Ya, kita semua akan berada di kuburan. Ya, tinggal bagaimana kita menerangi kuburan kita. Ya, banyak orang ya sudah beli kuburan yang mewah ya, harganya puluhan juta, ratusan juta. Ya. Mudah-mudahan juga siapkan teman di alam kuburnya, penerang di alam kuburnya berupa wakaf ya. Maka keinginan terbesar telah meninggal dunia tadi yang kita bahas di awal ya. Ini tema kita di malam hari ini. Ya. Jangan sampai wakaf ini adalah sebuah kerinduan yang kita lupakan. Karena orang-orang telah meninggal dunia rindu sekali pengen balik ke dunia untuk melakukan amal jariah ya, amal kebajikan berupa sedekah dan wakaf ini. Ya, maka berikutnya adalah ternyata dengan berwakaf ini akan memudahkan jalan kita ya, selain memudahkan sakaratul maut,
ya, memudahkan kematian kita, tentu akan memudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u, bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu. Wa min rabbikum wa jannah, dan kepada ya Tuhanmu dan kepada surga. Ardhus samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Yang tadi kan adalah orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh di sini orang-orang bertakwa. Apa mereka itu? Ya, siapa mereka itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya, enggak ada bedanya bagi mereka. Berinfak, bersedekah di kala banyak duit, ya, di kala terima gaji, ya, di kala susah. Sama aja. Ya, mereka tetap melakukan yang namanya sedekah. Ya, tetap menginfakkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang penuh kekhawatiran gitu ya. Nanti kalau saya nggak bisa bayar lagi gimana? Nanti kalau saya nanti yang diciptakan oleh setan, ya. Banyak orang ragu, akhirnya mundur, ya, untuk melakukan sebuah proses persiapan wakafnya, ya, merencanakan wakafnya karena kekhawatiran, rasa takut yang dimunculkan oleh setan di kemudian hari. Dan dia melupakan janji Allah bahwa Allah akan bukakan, ya, jalan-jalan keberkahan, keberlimpahan, kekayaan, ya, kebahagiaan untuknya di dunia dan di akhirat. Ya, maka Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum dihisab. Ya, betapa banyak dosa yang telah kita perbuat. Malu kita, ya. Kalau kita merasa sudah puas berwakaf 1 juta, berwakaf 20 juta, berwakaf 100 juta, kita merasa puas, sedangkan dosa kita lebih banyak, ya, daripada itu semua. Kayaknya nggak bisa menutupi dosa-dosa kita. Ya, bahkan kita berwakaf 1 dunia, ya, rasanya belum tentu mencukupi, ya, untuk menutupi dosa-dosa kita. Ya, maka apakah kita yakin bahwa nanti di akhirat timbangan amal kita sudah lebih berat daripada dosa kita? Ya, atau sebaliknya, ternyata dosa kita lebih berat daripada amal kita. Ya, maka jangan sampai kita banyak-banyakan, ya, ngumpulin harta, ya, daripada ngumpulin amal. Ya, banyak orang suka, ya, mendapatkan like, ya, love, ya, follower, ya, kemudian mengkoleksi sertifikat-sertifikat, ya, tas-tas, ya, apapun lah namanya, ya, yang semuanya duniawi, ya, kemudian diajak berwakaf, ya, merasa itu suatu hal yang paling berat dalam hidupnya dia lakukan. Semua akan ditinggalkan, ya, kecuali apa yang kita himpun ini dari harta kita, emas kita, tabungan kita, mau kita bawa untuk menyelamatkan kita nanti di akhirat. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran ketika para orang-orang soleh dulu, ya, lebih suka kalau dia punya harta itu diwakafkan ketimbang diwariskan kepada keluarganya, gitu ya. Karena kenapa? Ya, kalau diwakafkan akan terus berkembang, ya, akan terus menghasilkan, harus memberikan manfaat untuk umat. Tapi kalau diserahkan kepada ahli waris yang tidak mampu mengelolanya, maka akan habis hartanya. Ya, maka disinilah, ya, amal jariah berupa wakaf ini sangat-sangat dibutuhkan. Kapan dibutuhkannya? Nanti, ya, ketika kita sudah tidak bisa lagi beramal. Nanti pada saat kita mati. Nanti pada saat kita sudah tidak bisa lagi melakukan yang namanya ibadah. Artinya kita sudah berada dalam kubur. Nah, maka proses ini perlu kita siapkan bukan nanti. Sekarang. Ya, sekarang ketika kita siapkan, selagi kita masih diberikan umur, diberikan nafas, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi hidup di dunia. Maka Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam, ya. Karena beda kalau nyebutnya mata dengan mata, itu dalam bahasa Arabnya berbeda, gitu ya. Kalau mata itu artinya kapan, tapi kalau mata itu artinya mati. Ya. Idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam meninggal dunia, yang qata'a amaluhu, putus amalnya. Ya. Illa min salasin, kecuali 3. Disebutkan pertama kali adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Kenapa ada jariyahnya? Ya, itu yang membedakannya, jariyah. Ya, sungai yang mengalir itu disebut jariyah. Ya, terus mengalir. Ya, sedekah yang terus mengalirkan pahala. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, karena juga ilmu ketika bermanfaat terus-menerus akan juga mengalirkan pahala. Anak yang soleh juga, ya. Kalau anak itu soleh, mendoakan terus, akan terus mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah, di sinilah kita perlu memahami bahwa amal yang bisa terus menghasilkan kebaikan demi kebaikan, inilah, ya, yang perlu kita lakukan selagi kita masih hidup di dunia. Maka amal jariyah berwakaf inilah yang sangat dibutuhkan nanti setelah orang meninggal dunia. Ya, karena wakaf ini akan menambah berat timbang seorang ketika, ya, setelah meninggal dunia, ya, bagi yang melakukannya selagi hidup di dunia.
Pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih harus berwakaf sekeluarga? Kenapa sih penting kita sebutin keluarga kita untuk menerima pahala wakafnya juga? Ya, tentu karena kita pengen semua kumpul di surga. Ya, bersama orang tua kita, pasangan kita, anak, ya kakek, nenek, saudara, ya indah. Maka kita perlu menyiapkan wakaf itu untuk keluarga. Ya maka kita hitung siapa keluarga kita yang mau kita niatkan pahala wakafnya. Oke, sedikit ya sebagai tambahan apa itu wakaf biar kita tahu perbedaan antara wakaf dan sedekah tentunya. Ya kalau wakaf ini adalah amalan dalam Islam yaitu menyalurkan harta benda untuk kepentingan masyarakat atau untuk umat ya. Poinnya di situ. Ya. Yang kedua adalah untuk ya maslahatnya manfaatnya dalam jangka panjang. Ya sehingga mendapatkan pahala yang tidak terputus. Beda kalau kita sedekah biasa, kasih makan udah selesai gitu ya. Atau kita sedekah subuh ya niatnya masih sedekah ya dipakai untuk apapun ketika sudah selesai diberikan ya dan digunakan ya sudah selesai. Tapi kalau wakaf keabadiannya gitu ya. Maka ada namanya rukun ya dan syarat dan rukun. Di antaranya ada ya wakif orang yang berwakaf, kemudian yang kedua ada nama mauquf yaitu harta yang diwakafkan. Apa? Tanah, bangunan, uang dan lain sebagainya. Kemudian mauquf alaih, nah peruntukannya yang penting. Ya, ini untuk anak yatim, duafa, pendidikan, pesantren, masjid dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada namanya ikrar. Nah, ini yang membedakan. Karena ikrar wakaf ini penting, ya. Ada sebuah pernyataan bahwa apa yang diberikan itu sebagai wakaf untuk siapa saja pahalanya dan untuk apa masalah apa namanya wakafnya tadi, ya. Digunakan untuk apa nantinya? Dia pengen dibangunkan apa atau untuk kepentingan apa dan sebagainya. Kemudian ada nazir yaitu lembaga pengelola dari wakaf tersebut. Nah, maka kita perlu tahu sedikit ya contoh nyata kekuatan wakaf dalam sejarah Islam. Ya, tentu ya Rasulullah SAW dan para sahabat adalah orang yang pertama kali, mencontohkan berwakaf, ya, yaitu Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Ini kan adalah sejarah yang menjadi contoh bahwa Rasulullah dengan para sahabat itu membangun masjid, ya, membangun masjid yang sampai hari ini ya masjid ini disolati oleh jutaan umat muslim ya datang ke Madinah ya sholat di Masjid Kuba ataupun di Masjid Nabawi yang mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa ya. Di Masjid Kuba mendapatkan pahala umroh, di Masjid Nabawi mendapatkan pahala 1000 kali sholat dibanding dengan sholat di masjid lainnya ya. Juga wakaf Umar bin Khattab ini juga contoh ya orang-orang berwakaf kebun saat ini ya di hari-hari ini gitu ya bagaimana Umar ya memberikan hasil dari kebunnya ini apa untuk orang-orang yang membutuhkan, ya siapa saja dari orang-orang yang lemah, duafa, anak yatim, ya, janda dan seterusnya. Ya, tidak dijual, ya juga tidak diwariskan. Kemudian juga yang paling terkenal sekali, ya insya Allah kita semua sering kali mendengar ceritanya dan nggak bosan-bosan kalau kita bagaimana memahami tentang Utsman memandang harta gitu ya. Harta itu ada di tangannya bukan di hatinya. Ya, dengan sangat cepat menjawab, merespon ajakan Rasulullah SAW untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya yang di sini adalah membebaskan salah satu sumur yang ada di Madinah yang pada waktu itu airnya banyak sekali gitu ya yang dijual oleh orang Yahudi ya kemudian banyak yang tidak bisa membeli air tersebut kemudian dibeli oleh Utsman yang pada akhirnya keberkahannya adalah ya sampai hari ini di area di mana sumur itu berada ya di Madinah dekat juga dengan Masjid Qiblatain ya di daerah Sultanah namanya di sana itu ada kebun kurma namanya Mazra'ah Bi'r Utsman ya sampai hari ini berbuah ya menghasilkan ya ada rekening atas nama Utsman dari hasil kebun tersebut ya yang keuntungannya adalah untuk orang-orang yang membutuhkan yang tinggal di sana ya terkenal juga ada ini ada mana ada Abrojul Bait ya hotel bintang 5 ya yang ada di Mekah ini ya yang itu adalah merupakan wakaf dari Raja Abdul Aziz ya. Keuntungan hotel ini adalah untuk membiayai Masjidil Haram tentunya. Ya, juga Al-Azhar Kairo ya ini awalnya adalah Masjid Jami Al-Azhar pada waktu dinasti Fatimiyah kemudian berkembang menjadi Universitas Al-Azhar yang memberikan beasiswa pada orang-orang yang kuliah sampai hari ini ya di sana ya baik pendidikan kesehatan semuanya gratis ya silakan karena apa? Karena wakaf ini dikelola ya dan keuntungannya hasilnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk belajar di sana ya orang-orang miskin juga di sana mendapatkan hasil dari wakaf Al-Azhar ini. Ya. Pada zaman Khilafah Umayyah juga ya ada rumah sakit yang gratis pada waktu itu. Jadi orang berobat tanpa harus bayar. Ya mudah-mudahan kita bisa ciptakan di Indonesia. Ya pendidikan gratis, kesehatan gratis. Ya dan inilah kalau semua umat ya Islam ini tahu pentingnya wakaf itu
Ya, sehingga tidak ada lagi namanya rumah sakit mahal gitu ya, jalan tol mahal dan lain sebagainya karena semua sudah diselesaikan dengan wakaf ini. Pendidikan nggak perlu bayar tiap tahun. Yang jadi masalah adalah bayar setiap tahun uang bangunan. Ya karena apa? Ya karena bukan wakaf. Tapi kalau wakaf bangunan yang sudah ada tidak perlu bayar uang bangunan. Ya karena itu adalah memang menjadi aset wakaf. Ya. Nah, pengen nggak sih? Ya, mudah-mudahan termotivasi kita bagaimana orang-orang berwakaf ya, berwakaf apa namanya gedung, ya, sumur dan sebagainya. Pengen nggak kita punya wakaf yang besar seperti mereka, gitu ya. Insya Allah, ya saya yakin kalau kita punya iman di hati kita, ya punya kebutuhan rasa butuh untuk amal akhirat kita, siapa sih yang nggak pengen punya wakaf, gitu ya. Ya. Kemudian kalau pertanyaannya adalah wakafnya 1 miliar gimana? Ya, bagaimana kalau hari ini diajak wakaf 1 miliar? Nah, ini yang akan membuat orang mental gitu ya. Aduh 1 miliar, ya, aduh jangan 1 miliar ya 10 juta aja belum 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 mampu ya. Masalahnya bukan masalah mampu atau nggak mampu ya. Masalahnya adalah merasa butuh nggak kita gitu ya. Merasa kurang amal nggak kita, merasa perjalanan kita ini butuh disiapkan nggak untuk perjalanan panjang ini gitu ya. Jadi kalau itunya ada, why-nya ada, jalannya terbuka ya. Iza shadaqal azmu wa hasabil. Kalau tekad azamnya sudah kuat, jalannya ada aja gitu ya, ada aja jalannya ya. Nah, tapi kebanyakan orang ya, aduh belum mampu, belum kebayang, belum kepikir, belum sanggup dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Ya, itu tadi satu saya jawab. Kenapa wakaf dianggap berat? Satu, ya, karena belum merasa penting punya wakaf. Ya, karena menganggap ada yang lebih penting dari wakaf, yaitu dunia tentunya. Ya, dunia lebih penting daripada akhirat, sehingga wakaf itu berat. Tetapi kalau kita menganggap perjalanan akhirat kita ini betul bekal yang cukup, yang perlu kita siapkan sejak hari ini, maka akan jadi ringan. Ya, maka akan ringan sekali. Yang kedua adalah karena semua akan kita tinggalkan. Ya, karena semua akan menjadi penyesalan saja. Ya, karena semua akan menjadi milik orang lain. Ya, tidak ada yang dibawa. Ya, sekaya-kayanya bahkan ya kemarin di mana tuh Kuwait gitu ya. Ada orang kaya raya banget gitu ya. Mobilnya tuh ratusan, pesawatnya tuh ratusan, emasnya ratusan ya. Mungkin juga Bapak Ibu semua yang hadir malam hari juga pernah lihat ada cuplikan videonya Ratu Elizabeth gitu ya. Itu emasnya berapa itu ya di dalam gudang ya itu. Kan dia meninggal dunia nggak yang dibawa gitu ya. Nah, inilah bagaimana kita memandang pentingnya persiapan akhirat ya daripada kita terbuai ya untuk bagaimana berambisi mengejar mengejar dunia kita. Maka wakaf itu adalah amal yang perlu disiapkan sebaik-baik mungkin ya. Seperti ini juga ibadah haji yang perlu kita siapkan. Kalau kita nggak siap-siapin kapanpun ya, kalau bukan karena kesolihan kita takdir Allah Subhanahu wa taala Allah gerakkan ya orang untuk memberangkatkan kita karena tentu ada efek ya, ada efek dari kesolihan kita, dari ketakwaan kita sehingga kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tanah suci. Ya, tapi tentu juga perlu disiapkan gitu ya. Apalagi kita standar-standar aja. Ya, maka untuk wakaf pun perlu kita siapkan. Nah, untuk itu kita perlu perencanaan. Ya. Jadi kalau kita belum ada dananya, perlu kita harus nabung. Nah, kalau kita menabung 500 juta, ya, ya, berarti berapa lama kita harus kumpulkan, gitu ya? Lama dong, ya. Nah, pun kalau sudah ada, anggaplah dia sudah ada 500 juta. Kira-kira pertanyaannya hari ini, ya Bapak Ibu yang hadir di hari ini. Allah udah kasih 500 juta. Mau nggak langsung diwakafin? Nggak tentu juga ya gitu ya. Banyak orang ada 500 juta, mending pakai bisnis. Ya, mending diputar dulu. Nanti dulu lah kalau ada hasilnya dari 500 juta. Ya ujung-ujungnya lama-lama juga nggak bisa wakaf juga gitu ya. Nah, maka ada dua cara tentunya ya yang kita bisa lakukan ya, merencanakan wakaf. Yang pertama caranya adalah kita benar-benar sisihkan. Anggaplah ya kita mampu menyisihkan 1 juta sebulan. 1 juta ini untuk bekal akhirat saya ya, untuk bagaimana saya nanti punya wakaf ya, saya sisihkan nih. Saya pengen bangun masjid, saya pengen punya apa namanya kontribusi untuk pesantren tahfiz Quran ya atau bangun sumur untuk menjadi wakaf nantinya ya sehingga saya sisihkan 1 juta sebulan. Bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, bulan keempat 1 juta, bulan kelima 1 juta, bulan keenam 1 juta, bulan ke-500 1 juta. Artinya 500 bulan 500 juta. Oh, ternyata butuh waktu 41 tahun. Kalau hari ini umur kita udah 40 tahun, 50 tahun, ya, bahkan mungkin 60 tahun, berarti kita harus mencapai usia 80 sampai 100 tahun. Tapi kita tadi udah tahu di awal bahwa Rasulullah mengatakan umur umat itu nggak lebih dari 60-70 tahun. Ya, banyak sekali ya di masa-masa Covid kemarin orang meninggal nggak harus 60-70 tahun kok. Ya, 30 tahun, 40 tahun, ya bahkan yang masih 20 tahun pun Allah panggil. Ya. Nah, masalahnya kalau kita dengan cara biasa seperti ini udah pasti nggak ngumpul.
Ya, anggaplah ngumpul tuh uangnya 100 juta. 100 juta tarik dulu lah, pakai dulu buat yang lain. Kadang baru ngumpul 5 juta, 10 juta aja udah bisa dipakai buat yang lain kan. Sehingga nggak pernah terkumpul dengan cara biasa berwakaf. Ya, maka ada cara ya berwakaf melalui cara cerdas, yaitu dengan program wakaf Alisha namanya. Ini wakaf cerdas, ya berwakaf mudah, terencana dan pasti, ya pasti bisa berwakaf, ya pasti bisa berwakaf dengan cara wakaf Alisha ini. Ya, yang pertama adalah kita anggaplah ikut program wakaf yang per bulan kita bisa mencicil 1 juta umpama ya. 1 juta itu kan 35.000 per hari ya. 35.000 per hari itu bapaknya 5.000, anaknya 5.000, istrinya 5.000, 5.000, 5.000 per orang nggak berat ya. 35.000 terkumpul 1 bulan 1 juta. Nah, bisa langsung ikrar wakaf ya. Ikrar wakaf ke lembaga wakaf yang ditunjuk. Nah, dalam hal ini contoh di gambar ini adalah ikrar wakaf ke lembaga wakaf IKADI gitu ya. Ke lembaga wakaf IKADI. Nah, untuk apa niat wakafnya? Nah, bisa kalau di IKADI nanti bisa program wakafnya adalah untuk masjid. Jadi membangun masjid atas nama diri sendiri. Ya, 500 juta cukup karena masjid IKADI itu rata-rata sekitar 400 sampai 500 juta. Ya, ada juga yang 300 jutaan. Ya, untuk di daerah-daerah ya di masyarakat yang butuhkan. Atau wakaf sumur sekalian, masjid dan ada sumurnya ya untuk berwudunya. Nah, tugasnya adalah bagaimana secara konsisten tahu bahwa alokasi dana 1 juta ini memang untuk wakaf. Ya, bulan kedua, bulan ketiga, ternyata bulan keempat baru berjalan 3 bulan, ya bulan keempat meninggal dunia. Bagaimana status wakafnya? Kan baru 3 juta, ya kan? Berarti wakaf 3 juta dong? Enggak. Nah, ternyata program ini memberikan dana wakaf sebesar 500 juta. Nah, dana wakaf 500 juta inilah yang diwasiatkan tadi ya diterima oleh lembaga wakaf yang sudah menjadi nazir wakaf di awal ya yang telah kita ikrarkan wasiat wakafnya kepada lembaga wakaf tersebut. Nah, di antaranya ya di sini ada Dompet Wafa, Al Azhar, Inisiatif Wakaf, Rumah Wakaf, ya Wakaf IKADI, ya Kesma dan juga ada pesantren ya Maghfirah juga kita lakukan di sana. Kemarin juga kita baru kerjasama juga dengan Wakaf Darut Tauhid insya Allah gitu ya bergabung sebagai nazir wakaf kita. Ya, nah contoh ini wakaf membangun masjid atas nama diri sendiri dan keluarga. Nah, jadi kita nanti bisa dibangunkan masjid atas nama Fulan, almarhum Fulan bin Fulan, ya, almarhum Fulanah binti Fulan, ya, akan dibangunkan masjid atas nama kita, ya. Ya. Selain itu kan juga ada wakaf lain, wakaf sekolah, wakaf pesantren, ya banyak program-program wakafnya, ya. Nah ini di Kampung Maghfirah. Nah ini kebetulan tadi MC kita ya Mbak Afi ya sudah berwakaf sebesar 500 juta nilainya ya diserahkan kepada Ustadz Ahmad Hatta di Kampung Maghfirah. Ini juga Pak Kasmen ya sebagai ketua pembangunan di Kampung Maghfirah ya jamaah haji umroh Maghfirah juga dengan Ibu Prima ini mewakafkan sebesar 400 juta ya. Kemudian juga ada Ibu Yuli, ya, Ibu Yuli Puspita Sari juga wakafnya 300 juta. Ya Pak Irfan, ya, ini anaknya sekolah di Milbos ya. Ibu Dr. Indah ini ya berwakaf sebesar 1 miliar ya melalui wakaf wasiat Alisha ini kepada Maghfirah. Ini juga Dr. Ratna Komala Dewi ya Maghfirah juga berwakaf 1 miliar. Nah ini Ibu Lia sepertinya ada juga di malam hari ini ya Ibu Lia ya berwakaf 1 miliar juga tapi kepada lembaga wakaf IKADI. Artinya kita bisa wakaf kepada lembaga wakaf yang kita tunjuk ya sesuai dengan wasiat wakaf yang ingin kita berikan kepada lembaga wakaf mana gitu ya. Nah ini Pak Almarhum Agus ya kita di Kampung Maghfirah di bulan Desember tahun lalu ya 3 bulan sebelumnya ini Pak Agus apa namanya menyatakan untuk berwakaf ya ke Kampung Maghfirah kemudian kena COVID ya kena COVID. Nah kemudian ahli warisnya datang membawakan uang 100 juta ya ke Kampung Maghfirah uang wasiat wakaf ya yang diikrarkan oleh Pak Agus ya untuk diberikan kepada Kampung Maghfirah diterima langsung oleh Ustadz Ahmad Hatta ya. Nah, kenapa sih pertanyaannya berwakaf dengan cara kuantum ya? Yang pertama adalah ya dengan cara kuantum ini karena kita ketika ikut program ini kita bisa langsung ikrar wakaf. Artinya kita lebih tenang dalam menjalankan aktivitas kita. Kalaupun umur kita nggak panjang, ya besok kita ikrar wakaf, lusa meninggal, wakaf kita sudah berjalan. Ya, wakaf kita akan diserahkan oleh keluarga kita kepada lembaga wakaf yang kita tunjuk. Artinya kita lebih tenang dalam beribadah, dalam bekerja. Karena kita sudah punya wakaf. Beda halnya kalau kita belum menyiapkan apa-apa. Ya, besok mati gimana? Wakaf belum punya, sholat masih males, tahajud juga jarang, gitu ya. Lah, lalu kita masuk surga dengan apa? Kalau Rasulullah juga baca sholawat juga males-malesan. Lah, kita sadar diri, ibadah kita ya begini-begini aja, nggak punya wakaf, nggak punya amalan soleh yang lain. Nah, ini kan apa namanya? Ya
ya susah kita untuk mengharapkan Allah kasih taufik, kasih kasih rahmatnya untuk kita kalau kita memang tidak ada upaya gitu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah di antaranya dengan wakaf. Yang kedua adalah ringan ya. Tadi 1 miliar apakah langsung 1 miliar kan enggak. Ya, ada yang mampunya 500.000 per bulan, ya ada yang mampunya tadi contoh Bu Dokter Indah itu 2.200.000 per bulan gitu ya. Tapi wakaf 1 miliar bisa karena melalui program kuantum ini. Ya, ada berapa orang yang 1 juta sebulan, wakafnya 450 juta bisa ya. Karena program wakaf ini memungkinkan kita langsung ikrar senilai wakaf yang kita tentukan, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah ta'awun. Nah, ini sebuah konsep ta'awun namanya tolong menolong ya. Dengan dana tabaruk itu kita himpun, gitu ya. Sehingga dana wakaf itu terhimpun besar, kemudian diniatkan atas nama kita yang ikut programnya, ya. Nah, kemudian di sini juga bisa diniatkan pahala wakafnya untuk sekeluarga, ya. Nah, yang berikutnya adalah amanah dan berkah. Amanah ini tentu karena kita tahu nazirnya, lembaga yang akan mengelola wakaf kita tahu. Ya, kita kenal baik, kita tahu mereka amanah, maka kita ke sana dan berikan. Apakah nanti untuk sumur, untuk masjid, untuk rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, yang kelima menariknya, program wakaf ini adalah wujud cinta kita dan tanggung jawab. Kenapa seperti itu? Ya, karena program wakaf ini juga memberikan nilai warisan. Tadi contoh yang 1 miliar, sebenarnya nilainya adalah 2,2 miliar. Ya, 1 miliarnya untuk wakaf, kemudian yang 1,2 miliarnya adalah untuk warisan buat keluarganya. Kenapa seperti itu? Ya, nanti saya akan bahas ya. Penjelasannya adalah dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Mudah-mudahan nanti slide-nya kelihatan di sini. Gitu ya. Kenapa perlu juga menyiapkan warisan? Nah, ini secara konsepnya seperti ini. Jadi kalau meninggal dunia, ya ada 2 hal yang diberikan, yaitu warisan ya sebesar 1,25 miliar dan wakaf sebesar 1 miliar. Ini kalau iurannya per bulan 2 juta gitu ya. 2 juta per bulan itu kan angkanya dibagi aja ya. Kalau dibagi orang 10 berarti sekitar 20.000 per orang ya per hari. Ya kan seperti itu. Nah, ini ada fatwa. Jadi program wakaf ini sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini yang perlu saya sampaikan tadi ya. Kenapa perlu menyiapkan wakaf dan waris. Nah, ini panduannya ya landasan hadisnya. Ini kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat Rasulullah yang kaya, salah seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Ya, mendapat kabar gembira masuk surga, ya al-mubasysyaruna bil jannah. Dari 10 orang yang mendapatkan kabar gembira masuk surga. Nah, dia didatangi Rasulullah SAW dalam sebuah hadis disebutkan, ya dalam haji wada Rasulullah datang mengunjungi beliau. Ya, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ya qad balagha bi minal waji' matar. Aku nih sudah dalam kondisi yang sangat sakit ya Rasulullah. Dan kau tahu kondisiku hari ini sudah sangat parah sekali. Wa ana malin. Aku punya banyak harta. Ya, wala yarithuni ila ibnatun. Enggak ada yang mewarisi harta kekayaanku kecuali aku hanya punya 1 anak perempuan saja. Nah, kemudian dia menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afa atasaddaqu bitsulutsai mali. Boleh nggak sih ya Rasulullah aku sedekahkan nih ya untuk agama, untuk Islam, untuk umat, yaitu 2/3 dari harta. 2/3 gitu ya. Jadi kalau ditanya berapa sih yang ideal ya atau berapa sih yang kecil, jangan tanya berapa yang kecil ya. Kalau menurut hadis ini adalah 2/3 awalnya ya. Kemudian kata Rasulullah enggak boleh. Asyatru deh, ya asyatru deh. Setengah deh ya Rasulullah. Ya. Kemudian kata Rasulullah enggak. La ya, kultu, aku katakan lagi, ats-tsulus. Ya, nego lagi. Ya Rasulullah kalau itu 1/3 aja gimana? Ya, kemudian kata Rasulullah ats-tsulus. Ya, 1/3 boleh. Wats-tsulusu katsir. Ya, 1/3 itu sudah banyak. Ya, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan apa? Ya, innaka, wahai engkau, wahai Sa'ad. Ya, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai para pencari nafkah. Ya, wahai bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di malam hari ini. Ya, yang ikut Zoom malam ini. Ini pesan Rasulullah untuk kita, untuk orang tua yang punya anak. Ya. Innaka, engkau antadhara, kau tinggalkan warathatak, ahli warismu, agniya, kaya raya. Ya, maka tinggalkan 1 miliar, tinggalkan 2 miliar, tinggalkan 10 miliar. Ya, jangan tinggalkan hutang. Ya, jangan beranggapan anak ada rezekinya nanti udah yang penting saya mereka kalau saya meninggal toh rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak juga begitu. Enggak benar seperti itu, ya. Kata Rasulullah, engkau tinggalkan mereka kaya raya, agniya khairun. Lebih baik bagimu. Ya, min antadzarahum, daripada engkau tinggalkan mereka alatan, miskin. Yatakaffafunan nas, minta-minta sama orang lain. Menjadi beban orang lain. Menjadi beban keluarga, kakak, adik, bahkan menjadi beban orang tua. Karena nggak punya tanggung jawab bagaimana meninggalkan ahli waris berkecukupan. Ya, maka program wakaf ini ya selain punya wakaf dalam jumlah besar, punya warisan dalam jumlah besar, yang solusi. Ya, ya sebuah solusi berwakaf dengan mudah,
ya, tetapi punya nilai warisan yang cukup, punya wakaf yang besar untuk maslahat umat, ya, sehingga menjadi masjid, menjadi madrasah, menjadi gedung sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini renung untuk kita semua sebagai orang tua, bagaimana kita berpikirnya bukan yang kecil, ya. Yang kecil berapa ya ikut programnya, ya, tapi bagaimana kita membalik, ya, yang pantas untuk Allah berapa yang kita berikan. Ya, bagaimana cara memulainya? Oke, ini cara memulainya, ya. Jadi cara memulai berwakaf ini yang penting adalah yang pertama kali tentukan nama-nama siapa yang ingin dikasih pahala jariahnya. Niat wakafnya untuk siapa aja sih nanti? Ya, maka kita perlu menulis dulu nama orang yang mau kita niatkan wakafnya. Tentu orang tua, ya. Orang tua, mertua, anak, pasangan, ya, suami, istri, kakak, adik, nenek dan seterusnya. Ya. Nah, yang kedua kita hitung, ya, nikmat yang Allah udah kasih. Ya, biar kita benar-benar berwakaf itu benar-benar merasakan bahwa Allah udah kasih kita nikmat banyak nih, ya. Keluarga, kesehatan, rumah, pekerjaan, kendaraan, kebun, aset, properti dan sebagainya. Pantas nggak sih kalau kita keluarin 10.000 per orang? Ya. 10.000 tuh begini cara ngitungnya, ya. Kita 10.000, istri 10.000, ayah, ibu 10.000, mertua, ayah ibunya 10.000, anak 4 umpama, ya kan? Saya anak 4, 10.000. Berarti 10.000 kali 10, 100.000. 100.000 per hari. Karena per orang kita niatkan 10.000 per hari. Kita kalikan dengan 30 hari. 100.000 dikali 30 hari jadi sebulan adalah 3 juta. Kemudian kita tersentak kaget, 3 juta, gede juga ya. Aduh, berat ya. Ya. Jadi kayaknya jadi berat nih wakaf 3 juta sebulan ngeluarinnya. Ya, padahal Allah udah kasih nikmat kita nggak terhitung. Nikmat orang tua, nikmat anak, nikmat keluarga, nikmat kesehatan, nikmat properti, nikmat semua nikmat Allah udah kasih. Tapi untuk Allah hitung-hitungan, ya. Jadi kalau kita hitung-hitungan untuk Allah, mari ya kita lihat lagi nikmat yang Allah kasih selama ini. Pantaskah ya untuk akhirat yang kekal abadi, untuk bersama-sama kumpul di surga, ya, untuk sama-sama nanti ya dimudahkan hisab, dimudahkan timbangan amal kita, diterangi dalam kubur kita masih berpikir panjang. Ya, jangan-jangan bisikan setan lebih kuat daripada bisikan Al-Qur'an, ya. Jangan-jangan motivasi setan lebih kuat daripada motivasi Allah yang memberikan jaminan keberkahan, keberlimpahan, ampunan ya untuk orang-orang yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini ada pertarungan ya, pertarungan antara hawa nafsu ya dengan iman, ya. Ya, maka Allah mengatakan yu'til hikmata man yasha. Ya, itu ayat tadi tuh 267, 268, 269, 270 dalam surat Al-Baqarah tadi bicara tentang infak, sedekah, wakaf ya, tentang zakat. Ya, kemudian ada ayat penyempil tentang hikmah. Karena hanya orang-orang yang Allah kasih taufik, Allah yang kasih hatinya terbuka, Allah yang kasih iman, Allah yang kasih hikmah, ya, itulah orang-orang yang Allah kasih kesempatan untuk melakukan kebaikan, untuk berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Ya, berbuat baik mengalahkan ya bisikan-bisikan berat di hatinya untuk mengeluarkan harta yang Allah Subhanahu wa taala. Maka paling enggak niat dulu malam hari ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama kita niatkan ya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan meneladani Rasulullah dan para sahabat ya, serta ingin meraih pahala jariah ya, dan tiket masuk surga bersama keluarga tercinta. Hari ini saya niatkan untuk ikut program wakaf ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan ridho yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini pesan ya Umar bin Khattab. Suatu ketika dia datang kepada Nabi dengan bersama 10 orang sahabat. Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man atyasun nas wa akramun nas ya Rasul?" Siapa sih orang yang paling cerdas dan mulia itu? Itu pertanyaannya. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, orang yang paling cerdas dan paling mulia adalah aktsaruhum dzikran lil maut, orang yang paling banyak mengingat kematian. Ya, itulah orang-orang yang cerdas. Ulaika humul aqyas. Zahabu bi syarafid dunia, mereka pergi membawa kemuliaan dunia wa karamatil akhirah, dan kehormatan akhirat. Ya. Nah, orang-orang cerdas itu diantaranya ya. Ini ada Pak TP Payoga ya. 41 tahun berwakaf 1 miliar untuk keluarga. Ya, mikirin keluarganya untuk kumpul di akhirat. Ya, Ibu kelas suara wakafnya 2 miliar, orang tua sudah meninggal, pengen kasih pahala untuk orang tuanya, wakafnya 2 miliar. Ya. Nah, ini ada fatwanya ya. Oke, saya cepat aja karena saya mau minta testimoni ini dari salah seorang wakil kita. Saya mau menyampaikan satu pesan terakhir ya sebelum sebelum oke. Ini ada ungkapan ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, hidup dunia ini cuma 3 hari. Ya.
kemarin yang nggak bisa kita ulangi, ya. Hari ini yang nggak mungkin kita bisa, kesempatannya adalah hari ini, ya besok belum tentu kita menemuinya, ya. Apakah Ibu Fitria Eka Putri ada? Saya mau menyalakan videonya. Saya minta testimoni kemarin Ibu Lailatul Fitri Eka Putri, ikrar wakaf di Kampung Mafiro, pas kunjungan anak ke Milbos ya. Mudah-mudahan ada Ibu Eka. Kalau ada saya minta testimoni. Tadi kayaknya ada masuk tadi. Boleh di mute, di unmute, ada nggak? Tadi sepertinya sudah masuk ke Zoom. Ya saya pengen Ibu Eka memberikan Ibu Fitri Eka Putri memberikan testimoni. Saya cek namanya tadi sebentar ya, agak ada nggak? Udah nggak ada ya. Ya, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Saya ingin memberikan, ada ya, ada ya. Fitria Eka ada di nomor berapa? Fitria Eka. Ah ya ada nih, Bu Eka. Assalamualaikum. Boleh di start videonya, Lailatul Fitria Eka Putri. Saya ingin Bu Eka, boleh di unmute. Ya Bu Eka ini kemarin ikrar wakaf ya. Ini fotonya kemarin. Ini di tanggal 1 Oktober baru nih. Assalamualaikum Bu Eka. Mungkin nggak dengar kali ya. Oke, kalau nggak dengar, saya lanjut satu slide lagi terakhir ya. Tadi sih udah oke sebenarnya, mungkin nggak terlalu dengar. Ya baik, ini terakhir slide saya, Bapak Ibu semua yang hadir di malam hari ini. Eh, Harta yang diwakafkan, nikmat yang disyukuri, dan nikmat Allah tidak terbatas. Ya. Jadi ibarat gunung es. Ya, gunung es itu seperti inilah. Ya, nikmat yang Allah udah kasih itu sudah begitu banyak ya. Kalau kita hitung dari kita dilahirkan, ya, Ibu Eka, bukan ya? Oh. Jadi nikmat yang Allah udah kasih itu sudah banyak sekali ya, nggak terhitung pastinya. Maka bagaimana kita mensyukuri ya nikmat yang sudah Allah kasih ini, kemudian dengan cara apa? Dengan cara kita berwakaf ya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai syukur kita, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya rasa itu saja materi saya di malam hari ini. Tapi sepertinya Ibu Lailatul Fitri Eka nggak bisa apa namanya dibuka ininya mute-nya. Ya udah, itu aja mungkin teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang hadir di malam hari ini. Intinya saya sampaikan bahwa ini apa namanya tadi? Ya ini saya ceritakan sedikit ya. Ini Ibu Eka kemarin ya anaknya sekolah di Milbos sama dengan anak saya ya di kelas 7 kemarin tanggal kunjungan di hari Sabtu. Ya alhamdulillah sudah melakukan ikrar wakaf ya di Kampung Mewro diserahkan kepada Ustadz Hatta, anaknya Rizky ya dan Pak Iya Kurnia suaminya datang ya mereka membacakan ikrar wakaf, kemudian Pak Iya membacakan persetujuan ahli waris, kemudian menyerahkan wakafnya kepada Ustadz Ahmad Hatta ya sebesar 450 juta ya Bu Eka ini buat program sebesar 1 miliar ya warisannya 550 juta. Iurannya per bulan 1,3 ya. Iurannya per bulan 1,3 juta. Bu Eka ini adalah seorang guru ya dia ngajar PNS, kemudian dia sampaikan ya ini dari gaji saya bismillah ya saya niatkan untuk menjadi wakaf saya nanti kalau saya meninggal sudah ada wakaf di Kampung Mafiro. Kenapa seperti itu? Ini perlu saya sampaikan informasi mungkin bagian besar adalah undangan saya ya jamaah Bapak Ibu di Kampung Mafiro. Hatta punya program bagaimana ke depan ya mengembangkan Mafiro, membuka Mafiro di seluruh tanah air insya Allah yang membuat sekolah seperti Milbos ya di seluruh Indonesia dan sudah disiapkan guru-gurunya ya para guru-guru di kader ya sudah siap ya kemudian kurikulum siap tinggal bagaimana ke depan pendanaannya. Nah, pendanaannya hari ini sampai hari ini sudah kita himpun sekitar 40 miliar ya dana wakaf wasiat yang akan menjadi dana abadi untuk pengembangan Noviro ke depan. Nah, sebagai informasi juga ya bahwa di sekolah ini ya kalau kita orang tua ini yang berwakaf ya kemarin juga saya berwakaf juga
di sana. Kalau contoh saya memberikan contoh dari saya. Kalau saya meninggal dunia umpama, ya Ustadz Hatta menyampaikan kalau di sini ada orang-orang yang berwakaf ke kampung Maghfirah dalam eh, jumlah yang cukup besar seperti ini melalui wakaf wasiat ini, ya kemudian meninggal dunia, maka bagaimana kelanjutan sekolah anaknya? Ya, maka Ustadz Hatta menyampaikan eh, pada saya dan kepada apa namanya orang-orang yang berwakaf itu, ya bahwa anaknya boleh dia untuk melanjutkan pendidikan sekolahnya sampai selesai S1 di kampung Maghfirah. Ya, karena orang tuanya sudah meninggal dan punya wakaf ya di kampung Maghfirah seperti itu. Untuk itu saya mengajak ya kepada Bapak Ibu semua, para alumni, para orang tua ya untuk kita support ya pengembangan wakaf Maghfirah di tahun-tahun yang akan datang ya dengan cara berwakaf melalui cara kuantum. Dengan cara mudah, nilainya kecil per bulan, tapi nilai wakaf kita bisa kita wasiatkan sebesar ratusan juta bahkan miliaran. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa itu saja, sudah jam 9:06. Jadi Bapak Ibu yang ingin nanti bertanya, ya silakan kepada yang memberikan informasi ini ya, yang yang mengundang, yang WA, yang mengajak untuk ikut Zoom. Mari bersama-sama kita siapkan bekal terbaik kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan. Ibu Eka sudah join sepertinya. Tadi kelihatan. Ibu Eka mau testimoni boleh? Tadi sepertinya sempat menyala ya. Tapi kalau enggak ya sudah mungkin ya. Kita mari bersama-sama Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup acara kita di malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Pak Pak Ustadz. Ustadz. Amin. Amin. Assalamualaikum.